Untuk dia, kamu itu spesial dan unik. Kita mau cari tahu ciri-ciri si dia, ya. Si dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Ada dua pilihan, teman-teman. Pilihan satu atau pilihan kedua tanpa penanda apapun. Ikuti intuisi kamu, sebutkan pertanyaannya tadi di dalam hati kamu sambil memilih. Ya, mana sih di antara kedua pilihan ini yang paling memanggil hatimu? Ya, seperti memanggil-manggil kayak kamu nggak bisa berpaling gitu ya. Pilihan satu atau pilihan kedua. Dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Oke, pilihan satu. Kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan satu. Kita mau cari tahu nih, si dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Seperti apakah dia orangnya, ciri-cirinya, karakteristiknya, apapun nanti akan aku jelaskan apa adanya ya hasil readingan kamu tentang si dianya ini. Sejujur-jujurnya, nggak ada yang akan aku tutup-tutupi, aku lebih-lebihin, aku kurang-kurangin, nggak ada. Ya, ini fun reading, ini untuk hiburan. Jadi bisa cocok atau tidak sama kamu. Kamu tinggal ambil yang resonate-nya, tinggal ambil yang cocoknya dengan keadaan kamu, dengan energi kamu. Ikuti intuisi kamu ya teman-teman ya. Apakah hati kamu nyaman mendengar readingannya? Apakah hati kamu seperti ada kecocokan ya mendengar readingannya? Ataukah tidak sama sekali? Ya, ikuti saja intuisi kamu. Kalau memang nggak cocok sama sekali atau tidak nyaman sama sekali, ya sudah, jangan dipaksa ya. Diambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya. Tidak terikat gender, tidak terikat energi. Energi kamu nih dominannya ke feminin apa enggak sih? Ke maskulin atau enggak sih? Bebas. Hanya kamu yang bisa menentukan ya teman-teman. Baik kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, berumah tangga, bebas. Ya teman-teman, sekali lagi ini bacaan umum. Energinya mungkin akan bercampur di sini. Ya, aku akan berusaha untuk menjelaskan berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya kamu. Oke, pilihan satu, dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Ya, seperti apa dia? Di sini ada Ten of Swords, ada di Hierophant, Knight of Pentacles, oke, Ace of Cups, Six of Wands, dan ada Two of Swords. Oke, seperti yang aku jelaskan di awal, ini energinya bercampur sekali teman-teman ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk ke dalam intuisiku. Aku rapihin dulu sebentar ya. Dia menganggap kamu spesial dan unik. Seperti apakah dia? Siapa sih dia? Oke teman-teman, di sini aku melihat ada energi dari zodiak Pisces ya. Pisces lumayan kuat di sini. Cancer, Scorpio, Cancer juga lumayan kuat di sini. Ada fire sign itu Aries, Leo, Sagittarius, ada Aquarius, Libra, Gemini, Taurus kuat di sini, ya, Capricorn dan Virgo, ya. Ini adalah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia yang menganggap kamu spesial. Oke teman-teman, di sini ada Ten of Swords dan ada di Hierophant. Beberapa dari kamu pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga ya. Dan kalau kita bicara tentang dia yang menganggap kamu spesial dan unik, bahkan sampai sekarang kamu masih dianggap spesial di hatinya dia, di hidupnya dia, dan sangat unik ya. Sifat kamu, pembawaan kamu, mungkin dari gaya bicara kamu, apapun, dia menganggap kamu unik. Ini adalah orang yang pernah menikah sama kamu, atau minimal kamu pernah punya hubungan yang sangat-sangat serius sama orang ini. Tapi mungkin karena adanya ketidakjujuran, mungkin adanya pengkhianatan, entah kamu atau dia, mungkin adanya penolakan dari orang sekitar atau bahkan dari keluarga, banyak. Mungkin juga di sini ada di Hierophant-nya teman-teman, mungkin juga banyaknya perbedaan di antara kamu dengan orang ini, perbedaan agama dan kepercayaan terutama ya, yang terbaca di sini dari Hierophant, atau perbedaan usia juga ada ya guys. Tinggal disesuaikan saja ya, ini energinya sangat bercampur. Kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri, dengan situasi dan kondisimu sendiri ya. Ini adalah seseorang yang pernah punya hubungan sangat spesial sama kamu. Bukan hanya hubungan yang pacaran gitu aja, enggak. Tapi cukup spesial, hubungan kamu cukup lama. Di sini ada Knight of Pentacles ya, cukup lama. Tapi ya itu, adanya ketidakjujuran, banyaknya pengkhianatan, kesalahan yang terjadi berulang kali
Entah kamu yang melakukan, entah dia yang melakukan, energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman. Tapi dia baru menyadari ketika hubungan kalian berakhir ya, ketika perpisahan itu terjadi, kamu sudah mulai jarang bertemu sama orang ini. Dia mungkin sudah berulang kali setelah dia berpisah sama kamu ya, atau vice versa ya, kamu berpisah sama dia dan kalian berdua ini baru menyadari bahwa dia merasa kamu tetap spesial dan unik dibandingkan orang-orang yang pernah datang dan pergi di dalam hidupnya dia. Mungkin kamu pun merasakan hal seperti itu ya, karena ini kita bicara soal kisah cinta guys. Di pembacaan umum seperti ini energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Tapi kalau kita bicara tentang si dianya, yaitu ini adalah seseorang yang pernah punya hubungan sangat spesial dan sangat dan sangat berkomitmen lah. Dan hubungan ini cukup lama, bukan hubungannya sebentar. Sudah banyak kesalahan yang terjadi, berulang kali dilakukan, entah kamu atau dia, sudah tidak bisa ditoleransi lagi kesalahan-kesalahan itu. Banyak hal yang terjadi, akhirnya hubungan kalian berpisah. Tapi setelah dia atau kamu menjalani hubungan yang memang sudah sering kali dijalani ya, setelah perpisahan kalian, dia baru menyadari bahwa kamu masih tetap spesial dan unik dibandingkan dengan orang-orang yang pernah datang di dalam hidupnya dia setelah kamu atau bahkan sebelum kamu, gitu ya guys. Oke, di sini ada Ace of Cups dan ada Six of Wands. Kamu spesial dan unik untuk dia. Ini adalah seseorang yang sangat mencintai kamu. By the way teman-teman, spesial dan unik ini kita belum tentu bicara tentang cinta ya. Apalagi kalau kita bicara tentang mantan. Kamu spesial dan unik belum tentu dia masih mencintai kamu. Mungkin saja dia masih peduli sama kamu, karena hubungan kamu nggak main-main ya. Hubungan kamu ini cukup lama. Dia sudah mengenal kamu luar dan dalam, baik dan buruknya. Kamu pun seperti itu sebaliknya ya. Jadi tidak mudah untuk melupakan kamu. Kamu masih spesial bukan berarti dia mau kembali sama kamu ya guys. Meskipun dari Knight of Pentacles, jujur beberapa dari kamu dia ingin kembali. Cuman ini masih kayak jalan di tempat, masih dalam taraf pemikiran. Karena apa? Perpisahan kalian ini perpisahan yang sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak, bahkan untuk keluarga kalian masing-masing. Apalagi kalau kalian ini keluarga sudah saling menerima, sudah ada pernikahan di situ ya. Ya perpisahan ini sangat menyakitkan untuk kedua belah pihak. Beberapa dari kamu dia mau kembali tapi masih meraba-raba, masih mempelajari situasi dan kondisi gitu ya. Jadi kayak masih jalan di tempat, masih dalam taraf perencanaan aja, belum ada realisasinya ya teman-teman. Oke, beberapa dari kamu ini kamu sudah menikah sama orang ini, atau ya ini kamu sudah menikah, sudah cukup lama usia pernikahan kamu mungkin sudah punya anak, atau kalian ada yang baru menikah, atau ada yang sudah merencanakan pernikahan ya, dalam waktu dekat ini terrealisasi ada rencana pernikahan, atau dari kedua belah pihak keluarga masing-masing sudah saling menerima ya. Di sini ada Six of Wands. Banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali penerimaan ya. Banyak sekali kebahagiaan yang kamu sharing berdua, mungkin melibatkan keluarga besar juga, atau kamu sudah cukup lama hubungan pernikahannya sama orang ini ya. Tinggal disesuaikan. Intinya di sini adalah seseorang yang ada di samping kamu. Sudah punya hubungan cukup lama juga. Mungkin ada rencana pernikahan, atau kamu baru pengantin baru, atau baru perkenalan di antara kedua belah pihak keluarga gitu, atau baru membicarakan tentang hal itu ke hubungan yang jauh lebih serius. Intinya hubungan kalian ini penuh cinta. Ada Ace of Cups dan ada Six of Wands. Di sini juga ada Ace of Cups. Ada yang baru jadian, ada yang baru merumah tangga, pengantin baru lah ya. Ada yang baru jadian juga, ada yang baru pendekatan ya teman-teman. Intinya di sini hubungan yang saling mencintai, ada kebahagiaan yang bukan hanya kamu dan dia, tapi semua orang bahagia dengan hubungan kalian. Intinya seperti itu. Two of Swords. Orangnya sangat intuitif sekali, ada Ace of Cups dan ada Two of Swords. Orangnya sangat intuitif sekali, tapi bukan berarti dia tidak punya logika. Tidak pakai logika dalam setiap tindak tanduknya, dalam setiap mengambil keputusan apapun. Orang ini menyeimbangkan antara logika dengan intuisinya dia. Orang ini sangat percaya dengan dirinya sendiri. Dia cenderung orang yang tidak percaya dengan keputusan orang lain, tidak percaya dengan pola pikir orang lain, tidak percaya sama orang lain lah intinya. Ini percaya dengan dirinya sendiri. Terutama ketika dia dalam keadaan
di situasi yang harus dia pilih gitu ya. Dia benar-benar nggak mau mendengarkan nasihat orang lain. Dia benar-benar tidak merasa tidak membutuhkan saran dari orang lain, karena dia percaya dengan pertimbangannya sendiri. Dia percaya dengan keputusannya sendiri. Ya, seperti dia menutup mata, menutup telinganya dia dari saran-saran orang-orang yang mungkin peduli sama dia. Dia tidak pernah mau mendengarkan saran orang lain. Itu cenderung orangnya seperti itu ya. Oke, teman-teman, di sini ada energi lain, tapi mungkin hanya beberapa saja, hanya sedikit ya. Aku rasa entah kamu atau dia, ya, entah kamu atau dia sudah berumah tangga, tapi kalian ini terlibat hubungan triparty relationship. Hubungan triparty relationship, ya. Apa sih hubungan triparty relationship itu? Ya, entah kamu atau dia sudah punya pasangan. Pasangan ini mungkin kamu sudah menikah atau dia sudah menikah, atau kalian sudah punya pasangan lah, pacaran gitu, pertunangan gitu ya. Dan saat ini dia ada di crossroad. Dia saat ini lagi bingung memilih antara kamu atau pasangannya dia yang lain. Atau kalau misalnya ini situasinya ada di kamu yang lagi bingung. Tapi menurut si dia kamu tetap spesial dan unik ya. Itu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu, itu yang membuat dia kayaknya tidak bisa, untuk sementara ini ya, tidak bisa melepaskan kamu. Kamu adalah bagian dari rencananya dia. Kamu adalah bagian dari seseorang yang bisa dia perhitungkan di dalam hidupnya dia. Seandainya dia yang sudah punya pasangan gitu ya, kamu tahu kalau dia sudah punya pasangan, tapi saat ini dia dalam keadaan yang benar-benar memfokuskan antara kenyataan yang ada dengan intuisinya dia, dalam hal apa dia ingin memilih di antara kamu atau pasangannya dia, gitu ya teman-teman ya. Ini jangan baper, aku hanya berusaha untuk menjelaskan apa adanya yang masuk ke dalam intuisiku ya. Kalau aku lihat dari tebaran kartunya sebagian besar ya teman-teman, ini orang sukses. Dia yang menganggap kamu spesial dan sangat unik ini, entah itu mantan kamu, entah itu pasangan kamu ya, entah itu dia yang memang punya hubungan triparty relationship sama kamu. Siapapun dia orangnya, ini secara intuisi dan tebaran kartunya, aku melihat orang ini perjalanan karirnya cukup baik, meskipun lambat tapi pasti gitu ya. Dia pernah loh dari Ten of Swords ya, dia pernah mengalami kegagalan dalam karirnya dia pernah mengalami tidak dihargai sama orang lain. Ada Ten of Swords ya teman-teman, ini rasa sakit yang luar biasa gitu, tidak dihargai, ditinggalkan oleh orang-orang yang dia cintai hanya karena uang gitu. Dia pernah ada di fase yang seperti itu, tapi saat ini dia tinggal menikmati hasil dari kerja kerasnya dia selama ini ya. Dia mungkin pekerja keras teman-teman, sangat pekerja keras sekali. Dia orang yang sangat bijaksana dari The Hierophant, karena perjalanannya dia yang memang cukup rumit, cukup membuat dia kecewa gitu ya dari Ten of Swords. Itu yang membentuk dia jadi sosok yang sangat bijaksana gitu ya, bijaksana dan tegas sama dirinya dia, tegas sama hidupnya dia, tegas sama kemauannya dia. Dia orang yang sukses dari The Hierophant dan ada Six of Wands aku lihat di sini. Cukup banyak orang yang menghargai hasil kerja kerasnya dia, cukup banyak orang yang menganggap dia memang orang yang sukses, orang yang banyak duit secara karir, memang nggak main-main gitu. Karirnya baik, keuangannya baik, kemandiriannya baik, orangnya sangat totalitas banget dalam pekerjaannya dia. Ya teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, intuisinya sangat tajam di sini. Ada banyak kartu intuisi, ada Ace of Cups, Two of Swords, Ten of Swords gitu ya, ada The Hierophant. Ini cukup religius orangnya. Orang yang sangat seimbang antara sisi rohani, dari The Hierophant aku lihat antara sisi rohani dengan duniawinya dia cukup seimbang. Dia tahu kapan waktunya dia harus kerja, fokus sama keduniawiannya dia, fokus dengan karirnya dia, kemandirian finansialnya dia tahu juga kapan waktunya dia fokus dengan sisi spiritualnya dia. Juga spiritual dan supranaturalnya dia. Karena beberapa dari kamu, aku merasa orang ini mata ketiganya sudah mulai terbuka ya. Tapi setidaknya dia memang cukup dekat hubungannya dengan pencipta, dengan spirit guides, dengan alam semesta. Ya, teman-teman dari The Hierophant, ya orang yang sangat seimbang. Dia tahu kapan waktunya untuk beribadah, kapan waktunya untuk bermeditasi, kapan waktunya untuk menyendiri, kapan waktunya dia untuk fokus dengan kegiatannya dia, sama pekerjaannya dia, hobi-hobinya dia, sama teman-temannya, sama keluarganya. Orang yang tahu waktu lah. Ya namanya bijaksana ya, sangat bijaksana. Dia tahulah kapan memposisikan dirinya, kapan memposisikan hatinya, perasaannya gitu. Karena pembawaan yang sangat bijaksana dan cukup dewasa ya pembawaannya ya guys. Ini pembawaannya. Mungkin juga dia jauh lebih tua dari kamu secara usia, atau mungkin saja secara usia tidak terlalu jauh dari kamu, atau bahkan kamu sama lah ya secara usia.
tapi memang pembawaannya dia jauh lebih dewasa dibandingkan usia sebenarnya, seperti itu. Makanya karena kedewasaan dan kebijaksanaannya dia ini, pengalaman dia sudah banyak ya teman-teman. Dari Ten of Swords ini pengalaman rasa sakitnya dia tuh udah sangat banyak dia lalui. Ya, mungkin dia pernah sudah kehilangan seseorang yang sangat dia sayangi untuk selamanya. Mungkin dia pernah juga kehilangan orang-orang yang dia cintai, kekecewaan gitu ya, yang pernah dia rasakan gitu. Perjalanan dia sangat berat ya teman-teman dari Ten of Swords. Itu yang membentuk dia menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana, mampu membawa dirinya dia. Makanya banyak orang yang membutuhkan bantuannya dia untuk memberi saran, meminta saran, bercerita tentang masalah-masalah mereka. Ini orang yang sangat dicari ya. Dia yang menganggap kamu spesial dan istimewa, spesial dan unik. Ini orang yang sangat dicari oleh orang lain, terutama kalau orang-orang ini ya membutuhkan bantuan dia untuk bercerita, untuk curhat gitu ya teman-teman. Orangnya romantis ya. Dia yang menganggap kamu spesial dan unik, ini orangnya sangat romantis ya. Keromantisan itu bukan hanya memberi hadiah atau berkata-kata yang romantis, tidak, tapi dari sikapnya dia memperlakukan kamu, dari cara dia memperlakukan kamu untuk menunjukkan rasa sayang dan pedulinya sama kamu, itu udah kelihatan romantis sekali ya. It is safe you to love. Aman kamu untuk mencintai orang ini. Apalagi kalau kamu sudah merasa ya kamu merasalah kalau orang ini cinta banget sama kamu, perhatian banget sama kamu. Kamu aman untuk mencintai orang ini. Apalagi kalau kamu bicara tentang pasangan kamu ya. Hubungan kamu baik-baik saja, cukup bahagia. Ya, kamu aman untuk mencintai orang ini. True love, ya. Banyak dari kamu ini menganggap pasangan kamu ini, si dia ini true love-nya kamu, atau vice versa, dia menganggap kamu adalah cinta sejatinya dia. Makanya dia tidak bisa melepaskan kamu. Kamu dianggap spesial dan punya keunikan tersendiri yang membuat dia selalu jatuh cinta lagi, selalu jatuh cinta sama kamu. Ya, dia menganggap kamu cinta sejatinya dia. Atau bahkan kalau kita bicara mantan kamu ya, yang sampai saat ini masih memendam perasaan itu sama kamu, mungkin kamu adalah cinta sejatinya dia. Tapi memang karena satu atau lain hal, hubungan kalian tidak bisa bersama, ya. Cinta itu tidak harus memiliki, tapi kamu dianggap spesial dan unik sama dia, dan kamu dianggap cinta sejatinya dia. Meskipun dia tidak ada keinginan untuk kembali sama kamu, atau bahkan keinginan itu terhambat gitu ya, tapi kamu dianggap cinta sejatinya dia. You deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Tanamkan itu di dalam hati kamu, teman-teman. Kamu layak untuk dicintai. Setiap orang layak untuk dicintai. Kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati sama pasangan kamu kah? Atau kamu misalnya sudah tidak punya pasangan lagi, kamu single, kamu punya pengalaman cinta yang cukup membuat kamu bersedih, kecewa, marah gitu ya, tidak percaya lagi sama yang namanya cinta sejati. Tanamkan di dalam hati kamu, itu adalah proses. Ya, kekecewaan kamu, kemarahan kamu, rasa tidak percaya kamu, itu adalah proses. Proses untuk apa ya? Untuk mendapatkan cinta sejati kamu. Gitu ya, karena setiap orang itu pantas untuk dicintai. Kamu layak untuk dicintai. Setiap orang layak untuk mendapatkan cinta sejati, ya, teman-teman. Release your ex. Kalau kamu mau siap menerima cinta yang baru, terutama bagi kamu yang masih single di sini ya, kamu misalnya siap untuk menerima cinta yang baru, persiapkan hati kamu dengan melepaskan semua memori-memori masa lalu yang menyakitkan. Memori masa lalu itu ya dari mantan-mantan kamu, dari masa kecil kamu yang mungkin membuat kamu terbentuk menjadi seseorang yang gak percaya cinta. Memori-memori dari masa lalu yang memang seperti menghambat datangnya cinta sejati kamu. Ya, dilepaskan semua energi negatif itu. Memori yang indah dikenang saja. Memori yang jelek-jeleknya, yang mengecewakan, yang membuat kamu marah, coba dilepaskan secepatnya, supaya semesta bisa mengisi lagi gelas itu, gelas hatimu itu dengan cinta yang baru, dengan perasaan cinta yang baru ya. Perception, rubah persepsimu, rubah pandanganmu, rubah cara berpikirmu menjadi jauh lebih baik, jauh lebih positif. Jangan biarkan masa lalu kamu yang menurut kamu tidak membuat kamu bahagia, terutama dalam hal cinta ya ini, jangan membuat kamu jadi tidak percaya sama cinta, tidak percaya sama lawan jenis. Karena nggak semua orang itu maksudnya memang baik, nggak semua orang itu juga maksudnya jahat sama kita. Kalau kita berhasil membuka hati kita dan pandangan kita menjadi jauh lebih positif, dan tidak membuat masa lalu kamu yang mengecewakan itu menjadi tolak ukur kamu dalam menerima cinta yang baru, ya kamu bisa memilih kan. Kamu bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak, mana yang bisa kamu pertahankan, mana yang tidak bisa kamu pertahankan, kan seperti itu. Karena pengalaman buruk di masa lalu itu bisa kamu jadikan pelajaran guys, untuk memilih lagi di depan sana
biar lebih pintar lagi lah gitu istilahnya dalam memilih pasangan, dalam memilih karir mungkin, pertemanan mungkin gitu ya. Rubah persepsi kamu ya teman-teman ya. Jangan biarkan masa lalu kamu yang mengecewakan itu menjadi tolak ukur kamu untuk memandang masa depan kamu. Letting go, lepaskan semua energi negatif, lepaskan semua pikiran-pikiran negatif. Aku tahu, semua orang pasti pernah merasakan yang namanya disakiti, dikecewakan sama orang lain dalam hal cinta, karir, pertemanan, keluarga bahkan. Tapi kalau kamu mau hidup kamu jauh lebih positif di depan sana dan kamu siap menerima menerima berkat yang baru dari alam semesta, coba letting go, lepaskan semua hal-hal yang negatif ya, kenangan-kenangan negatif, pikiran-pikiran negatif, percaya sama diri sendiri dan katakan bahwa kamu cantik, kamu ganteng, kamu sukses, kamu mandiri, kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati. Percaya diri gitu ya guys. Lepaskan semua energi masa lalu, terutama yang mengecewakan. Physique development. Ini sarannya, coba kamu banyak-banyakin olahraga. Olahraga itu nggak usah yang berat. Cukup kamu lari-lari di sekitar tempat tinggal kamu, di sekitar waktu luang kamu saat kamu bekerja. Coba kamu usahakan seminimal mungkin ya olahraga lah ya teman-teman. Ada waktunya cari uang ada waktunya bersama pasangan, keluarga, ada waktunya juga untuk berolahraga, ada waktunya juga untuk beribadah gitu ya. Di sini sarannya coba kamu berolahraga. Semoga racun-racun yang ada di dalam diri kamu yang membuat kamu jadi kayak cepet lelah, cepet punya negative thinking gitu sama hidup kamu, sama pengalaman kamu, itu bisa kerilis, bisa membantu kamu merilis semua energi negatif ya. Inisial kamu atau inisialnya dia yang menganggap kamu spesial dan unik ya. Ini mantan kamu jelas masih menyimpan rasa cinta sama kamu ya, cuman untuk kembali kayaknya dia masih banyak pemikiran ya guys. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, setelah aku rapihkan, aku melihat di sini ada huruf V, P, I, D, J, K, E, Z, M, U, N, V, G, dan T ya. Oke teman-teman, ini pekerja keras banget ya. Orangnya cukup menarik secara fisik. Dia tahu bagaimana berpenampilan, dia tahu waktu ya. Misalnya dia lagi kerja, dia berpenampilan seperti apa. Dia lagi bersama teman-temannya, lagi nongkrong bareng, lagi sama kamu ngedate. Dia tahu memposisikan dirinya dia. Kapan dia waktunya harus rapih, kapan waktunya terlihat fashionable. Dia tahu fashion gitu ya. Oke, teman-teman, itu tambahannya tadi sedikit. Intinya dia tahu fashion ya, tahu menempatkan fashionnya di mana gitu ya, tahu waktu. Oke teman-teman, semoga cocok. Itu dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Ada mantan kamu, ada pasangan kamu menikah, kamu bertunangan, kamu baru jadian, baru pendekatan. Di sini ada energinya. Ada yang kamu melakukan tripartite relationship, itu free will ya. Aku tidak ngejudge, aku nggak akan menghakimi apapun, itu hidupmu. Semoga cocok ya guys. Bye bye. Halo, pilihan kedua, kamu spesial dan unik ya untuk dia. Kita mau cari tahu siapa dia, ciri-cirinya dia ya. Ini fun reading guys, sifatnya untuk hiburan. Dan ini pembacaan sangat umum, energinya akan sangat bercampur di sini. Jadi kalau memang nggak cocok sama kamu, jangan terlalu diambil perasaan ya, karena ini bisa cocok bisa tidak dengan kamu. Coba benar-benar dengarkan intuisi kamu, dirasakan di dalam hati kamu, apakah ini untuk kamu atau tidak ya. Hanya kamu yang tahu. Kalau nggak cocok sama sekali atau kamu tidak nyaman sama sekali, tolong jangan berikan energi negatif untuk Lance Intuitions. Jangan berikan komentar-komentar yang buruk ya teman-teman. Ambil yang positifnya, didoakan segala hal yang positifnya ya, dibuang segala kenegatifannya, diambil yang cocoknya dengan kamu ya teman-teman. Ini tidak terikat gender, juga tidak terikat energi. Kamu energinya dominan ke feminin atau ke maskulin, bebas, kamu tentukan sendiri. Kamu masih sendiri, kamu masih single, kamu sudah punya pasangan, bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas. Ya, sekali lagi ini bacaannya sangat umum, energinya nanti akan sangat bercampur. Aku akan berusaha untuk menjelaskan berdasarkan tebaran kartunya kamu dan lebih banyak melalui intuisiku. Mana sih informasi yang aku dapatkan terlebih dahulu, itu yang akan aku jelaskan. Apa adanya sejujur-jujurnya ya. Oke. Dia menganggap kamu spesial dan unik. Siapa dia? Seperti apakah dia? Ada The Magician, ada Seven of Cups, Knight of Cups, Two of Pentacles,
Queen of Swords, dan ada Eight of Cups. Oke, ada yang LDR-an ya di sini ya. Aku rapiin dulu kartunya sebentar. Ini ada beberapa energi ya. Coba aku jelaskan satu persatu guys. Ada yang baru pendekatan di sini. Aku akan jelaskan secara random. Kamu ambil yang cocoknya sama kamu ya. Ini ada yang baru pendekatan, tapi kamu lebih banyak berkomunikasi itu melalui sosial media. Kepo-kepoannya juga melalui sosial media. Karena apa? Ada LDR. Ada Two of Pentacles ya di sini, dan ada Eight of Cups. Saling merindukan, saling membutuhkan, ingin sekali bertemu, tapi kayaknya tidak bisa sesering itu. Ya, karena kesibukan masing-masing, apalagi di sini ada LDR. Ada perbedaan kota atau bahkan negara, ada perbedaan waktu juga di situ. Jadi menyesuaikan waktu untuk berkomunikasi melalui sosial media, melalui telepon itu juga agak sulit di sini, ya teman-teman. Ada LDR, kamu baru pendekatan. Tapi kalau misalnya aku lihat dari Queen of Swords, memang lumayan sering berkomunikasi ya. Dan kamu tahu dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu. Ada Knight of Cups. Kalian tahu lah, sama-sama sayang, sama-sama peduli gitu ya. Tapi memang belum ada pernyataan cinta mungkin sudah ada, cuman belum ada jadian gitu ya. Banyak yang harus dipikirkan. Kalian berdua sadar nih, kamu dengan pasangan LDR kamu ini sadar, ini ada LDR loh, ada hubungan jarak jauh loh. Apakah bisa hubungan cinta ini terjalin? Apalagi kalau menuju ke jenjang yang serius, apakah bisa gitu ya. Intinya kamu baru pendekatan sama orang ini, dia sudah menyatakan cintanya sama kamu, atau vice versa. Bisa terbolak-balik energinya. Bisa kamu yang sudah menyatakan cintanya tapi belum ada yuk pacaran gitu, belum ada ya. Banyak pertimbangan. Jujur aku lihat dari Two of Cups banyak pertimbangan, bukan hanya karena LDR, bukan hanya kesibukan masing-masing. Ya mungkin di sini aku lihat banyak sekali pertimbangan. Mungkin dia masih fokus dengan pekerjaannya, kamu fokus dengan pekerjaan kamu nggak yakin bisa membagi waktu antara kisah cinta sama pekerjaan dan sebagainya. Banyak perbedaan juga di sini. Ya, kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri, dengan situasi dan kondisimu sendiri. Ya. Dari Two of Pentacles aku rasakan sih sebenarnya kamu cukup lama ya pendekatannya sama orang ini. Kamu sudah cukup lama tahu kalau dia perhatian sama kamu, ini bentuk dari cintanya dia. Atau vice versa. Kamu berdua nih sama-sama tahu nih, ada cinta di sini. Perhatian yang diberikan, hadiah-hadiah yang diberikan satu sama lain itu karena bentuk dari cinta itu sendiri. Cuman belum ada jadian. Ya, banyak pertimbangan ya seperti tadi aku jelaskan. Terutama karena faktor jarak jauh itu ya teman-teman. Mungkin pertimbangan-pertimbangan lain yang ada juga gitu. Mungkin belum bisa membagi waktu antara cinta dengan pekerjaan dan sebagainya. Mungkin faktor pekerjaan juga, atau faktor tidak boleh satu tempat kerjaan, bisa saja seperti itu ya. Banyak pertimbangan. Orangnya sangat straight to the forward. Aku lihat dari Queen of Swords, orangnya sangat jujur apa adanya. Dia menjaga kejujurannya sama kamu. Makanya sampai sejauh ini hubungan kalian masih bisa terjalin. Jadi dia bilang suka sama kamu. Dia dekat sama orang lain, dia bilang apa adanya. Dia cinta, dia bilang cinta itu adalah hal yang sebenar-benarnya gitu ya. Kalau dia ada beberapa hal yang dia tidak sukai dari kamu, yaitu dia akan katakan sejujur-jujurnya. Dan mungkin itu yang membuat hubungan kalian cukup lama ya terjalinnya, karena kamu suka kejujurannya dia. Kamu bisa mempercayai dia, menurut kamu seperti itu ya. Orangnya sangat jujur, sangat straight to the forward. Dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia katakan. Punya skill komunikasi yang sangat baik dari Queen of Swords. Orang yang sangat cerdas, sangat pinter. Dia tahu gimana caranya kepoin sosial media kamu. Dia tahu bagaimana caranya memperhatikan kamu dari jauh, apapun dia lakukan. Kalau dia lagi rindu banget ya. Di sini dari Eight of Cups, iya dia sering merindukan kamu, kamu juga sering merindukan dia. Kenapa sampai sekarang meskipun belum ada kata jadian, jadi yang tidak cocok dicocok-cocokin gitu ya, dia belum bisa melepaskan hubungan ini meskipun belum ada kata jadian gitu. Karena menurut dia kamu spesial dan unik, kamu lain daripada yang lain. Ya, kamu lain daripada yang lain. Lain kalau misalnya dibandingkan dengan orang di belakang sana sebelum kamu mungkin ya. Karena memang nggak ada lagi deh yang kayak kamu gitu ya teman-teman. The Magician aku lihat di sini dan ada Seven of Cups. Orang ini sangat memiliki kemampuan, mungkin disadari atau tidak sadari ya. Dari The Magician aku merasakan orang ini punya intuisi yang sangat tajam dari Eight of Cups. Dia punya kemampuan yang bisa memanifestasikan apapun yang dia inginkan. Dari The Magician ya. Makanya orang ini sudah memiliki semua yang dia manifestasikan di belakang sana. Entah kisah cinta, dia tidak sulit mencari cinta. Kalau misalnya dia mengharapkan pekerjaan tertentu atau pengen jalan-jalan, sesimpel dia pengen jalan-jalan, dia pasti dapatkan itu. Ahli manifestasi.
Entah dia sadari atau tidak sadari. Kalau dia sadari kemampuan dia ini, mungkin dia sering sekali ya mempergunakan kemampuannya itu, terutama kalau dia lagi pengen ini dan itu gitu ya. Dari Seven of Cups, orangnya nggak pernah puas guys. Ya, orangnya nggak pernah puas. Meskipun dia sudah memiliki hasil dari manifestasi dia selama ini, tapi kayaknya pengen lagi. Kayak banyak maunya nih Seven of Cups. Oke, aku di sini mendengar orang ini banyak pilihan, ada The Magician dan ada Seven of Cups. Pilihan itu mungkin dia banyak pilihan dalam hal lawan jenis. Agak player orangnya, dan kamu adalah bagian dari pilihannya dia itu. Ya, kenapa kamu menjadi bagian dari pilihan-pilihannya dia ini dalam hal lawan jenis ya? Itu ya karena mungkin kamu spesial, kamu unik dibandingkan pilihan dia yang lain gitu. Dari Seven of Cups aku lihat juga di sini dia orang sering bermimpi ya, berfantasi. Dia kayaknya tuh kalau misalnya dia lagi beristirahat, pikirannya nggak istirahat, seperti itu terkesannya ya teman-teman, karena memang orangnya nggak puas, nggak gampang puas, ada aja yang dia pengen raih ya, banyak maunya gitu. Oke, di sini ada Queen of Swords dan ada Eight of Cups. Teman-teman, dia yang menganggap kamu spesial dan unik, ini adalah seseorang yang memang sangat tegaan, punya sifat yang sangat tegaan. Dia tega loh, meninggalkan sesuatu atau seseorang kalau dia merasa sudah tidak nyaman di situasi itu, di kondisi itu. Dalam hal apa sih? Ya banyak, dalam hal cinta, dalam hal karir, dalam hal pertemanan, keluarga, orang yang sangat tegaan. Kalau misalnya nih contohnya saja, dia merasa karirnya dia itu tidak membawa keuntungan yang sangat besar, dia merasa nggak baik nih untuk masa depannya dia bakalan tinggalin itu. Dengan rasa percaya dirinya dia bakalan tinggalin, nggak banyak mikir. Dia yakin dia akan dapat yang jauh lebih baik di depan sana, entah berbisnis, entah berkarir, entah pekerjaan yang lain, entahlah itu. Pokoknya tipikal orang yang sangat percaya diri ya teman-teman dari Queen of Swords. Dia terkesan orang yang sombong, terkesan orang yang sulit untuk didekati, terkesan orang yang memang tidak mau mendengarkan saran orang lain. Dia selalu menggunakan pendapatnya dia sendiri, sesuai dengan hati dan pikirannya dia sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu di hidupnya dia. Dalam hal memilih pasangan, karir, pertemanan gitu ya. Sangat percaya dengan dirinya sendiri, sangat percaya dengan keputusannya sendiri. Jadi kalau sama saran dari orang lain ini kayak tutup kuping gitu teman-teman, tidak mau menerima apalagi melakukan gitu ya. Dia tipikal orang yang kurang peduli dengan pendapat orang lain terhadap dia. Misalnya orang lain berpendapat dia sombong atau dia terlalu keras, dia terlalu percaya diri, dia nggak peduli. Yang dia pentingkan adalah dirinya sendiri gitu ya guys. Terkesannya memang egois, tapi ya itulah dia. Dia nggak gampang dipengaruhi orang lain ya. Aku merasa di sini dari Seven of Swords bukan tipikal orang yang gampang dipengaruhi oleh orang lain, karena dia orang yang sangat percaya diri. Itu dia, balik lagi, ada The Magician dan ada Queen of Swords ya. Dia tipikal orang yang sangat percaya diri, makanya dia bukan tipikal orang yang gampang dipengaruhi oleh orang lain. Dia bukan tipikal orang yang gampang merubah keputusannya dia. Karena apa? Kenyataannya emang selama ini dia sudah mendapatkan yang dia manifestasikan. Itu yang membuat dia semakin percaya diri lagi ya, apalagi kalau dia sangat menyadari kemampuan dia ini gitu ya guys. Semakin nggak bisa diberi saran sama orang lain. Oke, dia yang menganggap kamu spesial dan unik ya. Ini aku menangkap ada energi mantan, orang yang pernah punya hubungan cinta sama kamu, tapi memang hubungan kamu bahkan saat kamu punya hubungan cinta sama orang ini ya belum ada omongan yang serius ya, belum ada omongan yang serius. Entah kamu meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan kamu, energi bisa vice versa atau terbolak-balik di pembacaan umum seperti ini ya. Ini ada yang meninggalkan atau ada yang ditinggalkan, tapi belum bisa move on secara total. Kalau kita bicara dia yang meninggalkan kamu, hubungan cinta itu memang belum serius-serius banget ya saat kalian bersama. Tapi cinta, ada Knight of Cups. Ini belum hubungan yang serius ya guys. Tapi apakah ada cinta yang dia rasakan sama kamu sama dia? Ya, ada cinta gitu ya. Cuman ada beberapa masalah di dalam hubungan kalian yang membuat kalian saling meninggalkan atau dia meninggalkan kamu. Banyak masalahnya ya, mungkin perbedaan kepercayaan, mungkin perbedaan pola pikir, banyak. Kayaknya di sini kalau aku lihat dari Queen of Swords dan ada Eight of Cups, di sini perbedaan pola pikir yang sangat jauh. Ya, teman-teman. Seperti tidak aku jelaskan, ini tipikal orang yang sangat tegaan. Kalau misalnya dia tidak menemukan kenyamanan dalam suatu hubungan, dia bakalan tega meninggalkan itu. Meskipun dia masih mencintai seseorang, meskipun dia masih mencintai kamu, dia bakalan tega meninggalkan hal itu.
meninggalkan hubungan itu karena menurut dia udah nggak nyambung lagi nih pembicaraannya, gitu ya. Banyak yang membuat dia tega meninggalkan kamu. Tapi apakah dia move on banget? Enggak. Ini terkesannya move on. Mungkin kalau misalnya kamu ketemu sama dia, kamu nggak sengaja berbicara sama dia, kamu ada di sekitar dia, apapun itu, dia terkesannya cuek ya. Tapi sebenarnya jauh di dalam hatinya dia, teman-teman, jauh di dalam hatinya dia masih menganggap kamu spesial dan unik. Dia masih memendam kerinduan itu sama kamu ya. Ada kerinduan di sini yang dia rasakan. Ya, teman-teman. Cuman karena memang harga dirinya dia terlalu tinggi, atau memang dia merasa percuma gitu ya, kalau misalnya dia mengungkapkan cintanya sama kamu, percuma karena banyaknya perbedaan, hubungan ini nggak mungkin terjadi lagi. Banyak yang membuat dia sepertinya hanya memendam perasaannya dia sama kamu. Aku lihat di sini dari Eight of Cups ya, dia sangat tega ya. Di sini dia pakai jaket warna merah gitu ya. Dia orang sangat pemberani, berani mengambil sikap, tahu mengambil sikap gitu ya, berani bersikap lah gitu ya, teman-teman. Beberapa dari kamu nih aku merasa dia jauh lebih usianya jauh lebih dewasa ya dari kamu ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab, apalagi kalau kita bicara mantan ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kalian berpisah ya. Perbedaan usia otomatis rata-rata menyebabkan ada perbedaan pola pikir juga ya, perbedaan visi dan misi juga gitu. Kalau kita bicara mantan, ini tinggal disesuaikan ya. Entah memang orang yang lagi pendekatan sama kamu ini memang jauh lebih usianya jauh lebih matang dari kamu, jauh lebih dewasa dari kamu, atau ini kalau kita bicara mantan ya, teman-teman. Oke, di sini maaf ya teman-teman, aku tidak merasakan ada yang jadian, tapi pendekatan yang sudah cukup lama, sudah sama-sama tahu, tapi belum ada yang namanya pacaran yuk gitu, serius lu yuk gitu, itu belum ada ya. Kalau kau lihat dari Queen of Swords di sini, kalau misalnya melihat dari ketegasan sikapnya dia, sifatnya dia sebenarnya sudah sangat tegas ya, mengatakan bahwa dia cinta sama kamu, dia sayang sama kamu. Cuman ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dulu ya, untuk kebaikan masing-masing. Mungkin dia berkata seperti itu sama kamu. Oke, saran untuk hubungan kalian atau apa yang perlu kalian pelajari, forgiving and learning. Teman-teman, kalau kita bicara mantan, mungkin secara energi dia ingin kamu memaafkan dia. Meskipun kamu tidak bisa pada saatnya nanti ya, ketika dia siap untuk kembali sama kamu, mengatakan cintanya, ingin berrekonsiliasi, ingin meminta maaf, pada saatnya nanti mungkin dia ingin meminta maaf sama kamu. Atau secara energi, dia sebenarnya ingin minta maaf sama kamu untuk kekecewaan yang dia sebabkan di dalam hubungan kalian, untuk kekecewaan atau kegagalan yang terjadi di dalam hubungan kalian. Apapun yang terjadi di dalam hubungan kalian, dia ingin minta maaf. Maafkan saja teman-teman ya. Itu bisa membersihkan energi kamu dan energinya dia dari kemarahan ya, bisa mempersiapkan dirimu untuk menerima cinta yang baru mungkin, atau dia juga seperti itu. Dan belajarlah dari pengalaman kalian, pengalaman yang terjadi di dalam hubungan kalian. Apa salahnya memaafkan orang lain ya teman-teman, pelan tapi pasti ya, pelan-pelan saja nggak apa-apa. Maafkan, berdamai dengan keadaan, maafkan dirimu, maafkan dia, maafkan yang terjadi di antara kalian. Kalau kalian tidak bisa bersama, ya berarti kan semesta tidak menghendaki kalian bersama, dan dia bukan yang terbaik untuk kamu, atau sebaliknya. Dan di depan sana pasti ada yang terbaik untuk kalian berdua ya. Kalau misalnya kamu ingin menerima dia di dalam kehidupan cinta kalian ya, belajarlah dari pengalaman itu, dari pengalaman kegagalan itu, supaya hubungan kalian nanti tidak terulang lagi tuh hal-hal yang membuat kalian marah berdua. Kan seperti itu. Kalau misalnya kamu ingin saat ini kamu lagi menjalin cinta dengan seseorang, lagi pendekatan gitu, coba berdamailah dengan keadaan, maafkan pengalaman mengecewakan kalian di belakang sana teman-teman, untuk kamu siap menerima cinta yang baru, menerima atau melanjutkan hubungan cinta yang baru. Jadi coba lepaskan semua energimu dulu dari kemarahan, kekecewaan, rasa tidak percaya sama yang namanya cinta. Coba lepaskan dulu sebelum kamu menjalin hubungan yang baru, kalau kamu masih single di sini ya. Oke, di sini ada deception. Di sini ada yang memakai topeng, tidak menjadi dirinya sendiri. Mungkin saja dia cinta sama kamu, tapi seolah-olah dia tidak cinta. Dengan sikap cueknya dia, dengan ketegasannya dia, seolah-olah tegas dia menyatakan bahwa dia tidak cinta sama kamu. Pokoknya di sini ada yang memakai topeng, tidak menjadi dirinya sendiri. Sebaiknya kalau mau menjalin cinta ya teman-teman, itu jujur apa adanya ya, apa adanya. Kalau misalnya dia mencintai kita, atau vice versa ya, kamu bisa mencintai orang ini, ya kamu bisa menerima sisi baik dan sisi buruknya dia. Kan seperti itu. Mungkin kalau misalnya bisa berubah menjadi lebih baik dengan kebersamaan kalian,
Apa salahnya? Kan seperti itu. Yang penting jujur dulu, jujur sama pasanganmu, jujur sama diri sendiri. Kalau dia tidak bisa menerima kamu, masa lalu kamu, tidak menerima sifat kamu, ya berarti dia tidak tulus mencintai kamu. Jujur apa adanya, ya. Harus jujur apa adanya dalam menjalin hubungan. Karena aku merasakan energi, ada beberapa dari kamu nih, ada yang tidak menjadi dirinya sendiri, ya. Mungkin supaya kamu nggak marah gitu, ya, atau apapun itu. Sebaiknya katakan sejujur-jujurnya, ya, isi hati kamu ke dia, atau vice versa, ya teman-teman. Di sini ada finance and career. Seperti tadi aku jelaskan, ada yang fokus dengan finansial dan karir. Ya, mungkin kamu yang lagi pendekatan sudah cukup lama, kamu bimbang nih, atau dia bimbang, ya, melanjutkan atau tidak hubungan ini karena dia belum bisa membagi waktu antara cinta dengan pekerjaannya dia, gitu ya. Di sini ada yang fokus dengan finansial dan karir. Engagement. Ada beberapa dari kamu yang hubungan ini langsung serius, ada beberapa dari kamu yang memang berniat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang jauh lebih serius, ya. Nanti tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, ya teman-teman. Aku merasa di sini ada hubungan cinta yang akan meningkat ke jenjang yang jauh lebih serius, mungkin jadian, ya. Mungkin misalnya kamu udah jadian, di sini mungkin akan ada pertunangan atau bahkan menuju ke pernikahan, gitu. Atau misalnya kamu menerima kedatangan mantanmu kembali nanti, ya, misalnya gitu. Mungkin dia udah nggak mau main-main lagi dalam hubungan ini. Dia akan menjanjikan hubungan yang sangat serius dibandingkan sebelumnya, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dia akan menunjukkan banyak perubahan ke arah yang positif, ya, di dalam hubungan kalian nanti. Growth, ya, ada perkembangan, ya guys, ada perkembangan di dalam hubungan cinta kamu dengan orang-orang ini. Entah nanti dengan pasangan kamu, orang yang lagi dekat sama kamu ini, entah sama mantan kamu akan melihat banyak perkembangan dari orang-orang ini. Mungkin jauh lebih serius, mungkin jauh lebih tulus, mungkin jauh lebih tegas, mungkin jauh lebih sesimpel mungkin hubungan kalian akan jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya, gitu. Atau perkembangan dari sifat-sifatnya dia yang tadinya keras kepala jadi melembut, ya seperti itu, ya. Banyak perkembangan yang akan kamu temukan di dalam hubungan kamu dengan orang-orang ini. Seksual energi. Ya, nggak bisa bohong. Di sini ada cinta dan ada lust, ada gairah seksual dan ada cinta juga di sini. Yang aku rasakan di dalam hubungan kamu sama si dia ini, ya teman-teman. Beberapa dari kamu, coba kamu sesuaikan dengan intuisi kamu, ya. Ada beberapa dari kamu menjalin cinta, tapi juga ada lust di sini, ya. Ingin sering bertemu, ingin ada sexual touching di situ, gitu ya. Ada sentuhan-sentuhan, gitu. Mungkin itu love language-nya kamu dengan pasangan kamu, ya. Tinggal sesuaikan saja teman-teman. Grounding, kalau kamu lagi resah gelisah, kamu nanti lagi ada masalah dalam hidupmu, apalagi dalam kehidupan percintaan kalian, coba grounding, coba dibawa doa, coba bermeditasi untuk mencari pencerahan dari alam semesta. Apakah hubungan ini bisa kamu lanjutkan atau tidak? Ya, kamu boleh cinta tapi kamu jangan bucin. Ya. Kamu boleh cinta tapi kamu harus tetap punya pikiran dan hati yang terbuka untuk menerima kenyataan-kenyataan di depan mata. Ya, apapun kenyataannya nanti. Karena apa? Kamu berusaha dengan baik dengan pasangan kamu, ya. Tapi kan tetap yang menentukan itu pencipta. Bawa doa, grounding, bawa doa setiap hubungan kamu, setiap usaha kamu dalam karir, pertemanan, kisah cinta, bawa doa, bermeditasi, menyatu dengan alam, ya. Huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia, atau ini bahkan inisial kalian berdua, ya. Oke, pilihan kedua ini terus, pilihan kedua. Oke, sip, aku rapin dulu, ya. Di sini aku melihat ada huruf Z, Y, Q, R, D, U, T, B, S, E, C, E lagi, ada H, ada I, ada G, M, A, C udah ya tadi, ya, S dan P, ya teman-teman. Oke, teman-teman, aku yakin kalian semua di sini adalah orang-orang yang sangat dewasa secara usia, secara sifat, secara kelakuan, gitu ya. Jadi kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak sama kamu. Aku hanya berusaha untuk menjelaskan setiap readingan kamu dengan apa adanya. Bagaimana cara penerimaannya kamu terhadap readingan aku, itu kamu sesuaikan saja dengan energimu sendiri, dengan sifatmu sendiri, ya, dengan cara pandangmu sendiri, ya teman-teman. Oke, di sini ada sexual energy. Balik lagi, di sini ada love and lust di antara kamu dengan pasangan kamu ini. Bagaimana kamu akan menyikapinya, itu terserah kamu. Free will. Oke teman-teman, semoga cocok. Itu dia yang menganggap kamu spesial dan unik. Apapun pilihan kamu yang mau kamu jalani, itu free will, ya. Semoga cocok. Bye-bye.